Saudara dan saudariku yang terkasih, Shalom, selamat berjumpa dengan Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudaraku, kita telah sampai pada soal nomor 137A. Dengan perumpamaan apakah Tuhan Yesus menggambarkan tentang kedatangan anak manusia? Yang dimaksud dengan kedatangan anak manusia ialah kedatangan Kristus sendiri. Ia yang kini ada di surga akan datang kembali ke bumi untuk mengambil para miliknya. Berkaitan dengan itu, Tuhan memberi petunjuk kepada manusia agar mereka dapat mempersiapkan diri, berwaspada terhadap berbagai usaha yang akan menyesatkan, dan agar manusia tidak hidup larut dalam hal-hal duniawi saja. Adapun perumpamaan itu antara lain: 1. Penggambaran masa Nuh dihubungkan dengan masa akan datangnya Tuhan Yesus. 2. Tentang 10 darah yang bijaksana dan bodoh. 3. Tentang pencuri pada malam hari. 4. Tentang talenta. 5. Tentang hamba yang sewenang-wenang dan lain sebagainya. Kini kita akan membahasnya satu persatu dalam beberapa edisi. Yang pertama tentang persamaan zaman Nuh dengan masa menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Kita akan membaca dari Matius pasal 24 ayat 37 sampai dengan 44. Di bawah judul Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada masa kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada masa kedatangan anak manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang yang ada di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga bersiap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudara dan saudariku yang kekasih, apa yang terjadi pada masa Nuh? Ada 2 aspek yang disoroti disebutkan, yang itu cukup mewakili untuk menggambarkan suasana kehidupan hati orang-orang pada umumnya pada masa itu, yaitu mereka makan dan minum seperti biasa, kawin dan mengawinkan. 2 hal yang normal dan biasa dalam kehidupan manusia sepanjang zaman. Ini sama sekali tidak menggambarkan tentang kebodohan atau kekonyolan tertentu. Justru sebaliknya, kalau manusia tidak makan, tidak minum, maka mereka semua akan mati, dan itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Atau kalau manusia tidak kawin, maka juga tidak akan ada proses perkembangbiakan, dan akhirnya manusia juga akan punah. Ini pun tidak bersesuaian dengan kehendak Allah. Lalu salahnya di mana? Kok kita mesti belajar dari mereka yang dalam menanti dan mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan dari peristiwa-peristiwa itu? Ada bagian penting yang harus diperhatikan, yaitu bahwa
Mereka tidak tahu akan datangnya air bah yang hendak membinasakan mereka. Penggambaran ini memberi pesan antara lain bahwa menjelang kedatangan Kristus, suasana kehidupan manusia itu tampak normal-normal saja. Tidak ada sesuatu yang aneh, yang luar biasa yang menunjukkan bahwa Tuhan akan datang, bahwa akan ada malapetaka, bahwa ada yang akan diangkat ke surga. Tidak ada. Misalnya perihal makan dan minum. Semua manusia juga melakukannya tanpa orang memikirkan tentang kedatangan Kristus, tentang kedatangan air bah yang pada waktunya akan datang menimpa mereka. Mereka tidak berpikir untuk mengikuti kata-kata Nuh atau para hamba Tuhan, yaitu agar mereka bersiap sedia. Kalau pada zaman Nuh, mereka bisa membuat perahu dan juga melakukan persiapan-persiapan yang lain. Kalau pada masa sekarang, tentu saja mereka harus mendengar firman Tuhan melalui hamba yang diutus. Intinya kehidupan manusia itu, mereka merasa tidak perlu untuk memandang kepada masa depan tentang rencana Tuhan. Mereka cuek, tak ambil pusing dengan kehidupan besok, tak mau percaya apa yang dikatakan hamba Tuhan. Mereka makan apa saja yang mereka mau, melahap semuanya tanpa memikirkan hidup selanjutnya. Ini memberi gambaran bagaimana hidup orang-orang menjelang kedatangan Kristus, yaitu pada zaman kita sekarang. Kehidupan kita juga tampak biasa-biasa saja. Meskipun firman Tuhan selalu menyerukan bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat, orang juga tidak peduli. Dengan itu mereka makan dan terus makan seperti biasa. Mereka melahap apa saja tanpa memikirkan hidup yang akan datang. Yang korupsi ya tetap saja terus korupsi karena merasa aman-aman saja. Yang berzina juga terus melakukan perzinahan karena merasa tak ada yang tahu. Yang suka ngerumpi, yang sering berbohong, yang hobi menyebar fitnah juga terus melakukannya tanpa rasa takut apapun. Begitulah keadaan tampak normal, biasa. Dan orang tidak mau berpikir pusing tentang hari Tuhan. Begitu juga dalam hal kawin mengawinkan. Hal yang normal dilakukan oleh semua makhluk hidup untuk berkembang biak. Ini juga akan terus dilakukan juga oleh manusia. Namun beberapa dari mereka telah menyalahgunakannya hanya sekedar untuk memenuhi nafsu birahi semata. Norma-norma tidak dihormati, bahkan kegiatan perzinahan berkembang tak terkendali. Sebagian orang terus melakukannya tanpa merasa bersalah atau berdosa. Mereka tidak ada takut-takutnya melakukan perzinahan karena merasa aman-aman saja. Apa yang menjadi firman Allah hanya didengar sambil lalu atau bahkan dipakai sebagai kamuflase untuk menutupi dosa-dosa mereka. Semakin dekat kepada kedatangan Tuhan, gejala ini bukan mereda melainkan semakin menjadi-jadi. Kalau dilihat dari luar mungkin tidak separah yang kita kira, tetapi jika kita melihat melalui dunia maya saja, kejahatan manusia itu sungguh mengerikan, terbuka dan dianggap biasa-biasa saja karena banyak orang yang melakukannya. Pada saat seperti itulah nanti Tuhan akan datang. Orang tidak mengira, tidak ada yang menduga. Tahu-tahu mereka yang hidup, yang berkenan kepada Allah, mereka akan diubahkan, akan menyandang tubuh yang mulia, tubuh yang baru dan terangkat ke surga. Sementara mereka yang mengabaikan nasihat, mereka yang hidup sesuai dengan hawa nafsu duniawi, mereka hanya diam terpaku dan menyesal telah mengabaikan petunjuk Allah. Saudaraku, Yesus tidak kurang-kurang untuk memberi pelajaran penting kepada kita. Bahkan untuk hal-hal yang belum terjadi, Tuhan sudah mengungkapkannya. Kita jangan berlaku bodoh. Mengabaikan peringatan Tuhan berarti menyerahkan diri kepada kesengsaraan kekal. Sebaliknya, berhati-hati dan waspada dan tidak mau terseret arus zaman. Ini ibarat kita berlaku bijak dengan membuat perahu sebelum air bah datang.
pada zaman sekarang banyak hal-hal dosa yang kemudian berusaha direlatifkan atau dinegosiasi atau dianggap biasa dan tidak merupakan dosa lagi. Ini adalah sebuah jerat setan yang berbahaya. Jangan mau kita masuk perangkap iblis. Kita harus tetap fokus kepada firman Tuhan. Jika sesuatu itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, hindari, tolak. Tetapi jika itu bersesuaian dengan kehendak Allah, maka kita mau tidak mau harus melakukannya. Karena menolak perintah Tuhan juga sama dengan kita berbuat dosa. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa. Amin.